Siapkan 5.
Tunggu pastor lah. Lagu Paskah apa? Oh, di sini.
Udah kena AC alami masih panas ya. Yang bacaannya ini adunya. Kasih paet. Kasih paet ya. Bisa terasa. Dia masih kopi, saya lupa kopi. Ada satu kopi punya teman tinggal. Nah, lagi beli nanti sebentar. Udah obatnya 1, 2, 3, 4 kali bisa. Kali sudah dibuka Nanti pagi ya. buka pasar. Panasnya. Buka itu memang luar biasa. Hah? Bukanya itu luar biasa. Hari Iya, iya. Yesus itu adik mama yang Iya, bisa. lalu sekarang ada suku bapak. Wih. Ya, buka. Mereka benar-benar terpanggil. Miring. Miring waktu. Hah? Miring waktu. Ini sih kan. Iya. Kita siapkan lagu pembukaan nomor 9.
Mulai pasal ya. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para keluarga. Pada sore hari ini kita dapat hadir untuk doa bersama misa arwah orang tua kami untuk memperingati 40 hari orang tua kami dan 12 harinya abang ipar kami yang dipanggil Tuhan, juga kepada untuk arwah om kami, adik dari paman Ibu Asneng di Ambawang yang 7 hari yang lalu juga dipanggil Tuhan. Untuk itu kita serahkan misa pada kesempatan hari ini kepada Pastor Chris untuk membawakan misa kita. Begitu kita serahkan di bagian lagu pembukaan. Nomor 90. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore. Bapak Ibu, keluarga, saudara-saudara terkasih, sebagai orang beriman, kita punya kesempatan untuk mendoakan saudara-saudari kita yang pergi mendahului kita meninggalkan dunia ini. Karena mereka yang sudah mati tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri, maka orang yang masih hidup punya tanggung jawab untuk mendoakan mereka. Maka kita hadir dalam keluarga ini, hadir dalam rumah ini dengan penuh iman dan kepercayaan. Kita mempersembahkan Bapak Siridon Singin, Bapak Eusebius dan Bapak Herculanus agar dengan doa-doa kita Tuhan senantiasa memberikan mereka tempat yang layak dan pantas bersama dengan Bapa di surga. Karena kita baru selesai Paskah, masih dalam momen Paskah, maka Yesus yang sudah mati, Ia sebagai yang sulung mendahului kita, sebagai yang awal, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Maka mari kita sejenak, kita menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Sang Bapa, kepada malaikat yang Maha Kudus dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 hari. Kami percayakan hamba-Mu, Bapak Siridon Singin, Bapak Eusebius Ludis, dan Bapak Herculanus Akia dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangan mereka, sehingga jiwa mereka mendapat istirahat yang kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Engkau pelihara dalam naungan kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah yang sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran-kebenaran kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan
yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antar bacaan kita buka pada Laki 91. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah
Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, selamat sore. Maaf saya dapat sedikit rahasia yang harus disampaikan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul. Ada satu kata kunci yang harus kita renungkan bersama, yaitu saksi. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa kami adalah saksi dari kebangkitan Tuhan. Juru kunci melihat, mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu sungguh bangkit. Maka Petrus dan para murid yang lain ketika Yesus wafat, Yesus yang mereka jagokan, yang mereka idolakan, yang mereka agung-agungkan, yang mereka pertuankan, ketika Yesus wafat, Bapak Ibu, mereka menjadi takut, nyali mereka menjadi. Buktinya apa? Ketika Yesus wafat, mereka berdoa saja, mereka tutup pintu, mengunci pintu, takut kepada orang-orang Yahudi. Karena Yesus yang mereka ikuti selama ini, Yesus yang mereka agung-agungkan selama ini, ternyata meninggal, wafat. Dia mati. Maka para murid, terutama Petrus, mereka juga mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi. Namun setelah kebangkitan, peristiwa ketakutan menjadi peristiwa yang menggembirakan dan membuat mereka semakin berani untuk menyatakan, kami ini loh saksi Tuhan. Yesus pernah makan dengan kami, pernah minum dengan kami ketika ia bangkit dari antara orang mati. Dan kami berani mempertanggungjawabkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami alami sendiri bersama dengan Yesus. Ya, bagi kita orang Katolik, pertanyaannya adalah, menikah kita menjadi saksi Tuhan atau orang balai? Terus kedua, saya rasa kalau pastor berkhotbah Kubing sana, kalau saya bilang mereka tantang mereka. Kalau ke balai makan bakso di berani enggak tanda salib? Berani. Kalau jatuhkan tisu di bawah meja, tanda salib di bawah meja. Sudah, Pastor. Dan ada Pastor pernah diundang makan oleh sebuah keluarga yang punya walet, yang punya, pokoknya kaya lah. Setelah kumpul semua keluarga di tengah keramaian, pada keluarga bapaknya bilang, silakan Romo memimpin doa. Wih,
doa di sini kak kita. Silakan pimpin doa. Ternyata masih ada keluarga yang hidup rohaninya itu luar biasa. Maka pastor belajar dari peristiwa ini. Dari peristiwa ini sebuah keluarga makan di luar, sebelum makan mereka ayo mau kita berdoa bersama, mohon berkat kepada Tuhan melalui pastor supaya makanan ini menyehatkan dan menyegarkan kita. Maka ini satu kesaksian. Kadang-kadang orang Katolik bilang pastor yang penting mereka kan sama makan babi dan apa. Atau nih pastor yang tidak menikah berarti kalau pusing sekarang. Apa pastor mereka sama bang, mereka makan babi sama dan apa. Kesaksian yang kita memudah. Tidak mudah orang Katolik menjadi saksi itu tidak mudah Bapak Ibu. Tantangan berat dari orang Katolik. Apa orang balai sembahyang di sana di atas apalagi gereja kalian yang termuda itu. Baru si kalian di atas bukit sana ada bulan kedua kalau penyanyi-nyanyi. Apa mereka penyanyi di sana? Apa Tuhan mereka mati disalib? Baiklah, ini berpikir berjalan, mulai mempertimbangkan. Kenapa sembahyang orang menyinggoi kok pakai lagu pakai musik? Apa ada arwah di situ nari-nari di situ? Ya, banyak pertanyaan yang diberikan, yang dilontarkan bagi kita orang Katolik. Ngapa pergi ke kuburan sana jauhlah kuburan kalian tuh. Pemakaman Katolik, paroki, Paulus lah, ada Paulus, kayak. Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Apakah kita masih mampu bertahan di tengah? Sekarang banyak YouTube memberi kesaksian. Soal Tuhan Yesus itu disalib tidak berbaju, kan? Kenapa kamu sembahyang begini? Kenapa kamu nyanyi di gereja? Ya, Bapak Ibu, saudara saya dikasih, harus bisa memberikan kesaksian. Jangan takut dong, harus happy dari orang Katolik. Harus bahagia dong. Bahagia enggak orang Bali dari Katolik? Kalau tidak bahagia untuk apa? Tidak bahagia menjadi Katolik. Maka tantangan saya tegas di bahasan pertama hari ini, kisah para rasul, terutama Petrus, dia berani memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Jadi kita juga sudah dibaptis, ya kita juga punya tugas untuk menjadi saksinya Tuhan yang bangkit itu. Bukan hanya pastor, bukan hanya suster, bukan pemimpin umat, tapi setiap orang Katolik yang sudah dibaptis, dia punya tugas bertanggung jawab untuk menjadi saksi Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini menggambarkan dengan jelas makna dari sebuah kematian. Bagi kita, kematian merupakan kehidupan kembali. Bisa, pastor? Sudah mati, ya mati. Tanam jagung dulu, baru bisa nikmat jagung manis di balai sana, bisa tumbuh. Ya kan? Tanam padi dulu di sawah atau di ladang, dia mati dulu, baru dia tumbuh, menghasilkan buah yang baru. Seperti gandum. Dia bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah. Kita pun memiliki daya yang sama, daya hidup, yaitu roh yang menggerakkan dan memampukan kita semua. Kalau tidak ada roh, orang jalan satu langkah, dua langkah sudah lemas, tidak ada roh. Datang ke gereja sering tidur, itu tidak ada roh. Ya kan? Yang menggerakkan, yang memberikan kekuatan. Bangun pagi dengan lonceng gereja sudah berbunyi, tapi malas mau bangun dari tempat tidur. Tidak ada roh. Roh Kristus sendiri yang kita terima lewat sakramen pembaptisan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
itu roh yang kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu, kita semua diundang oleh Tuhan untuk menunjukkan daya roh yang menghidupkan itu. Yesus sendiri dan janji kepada kita, di mana aku berada, di situ pelayanku pun berada. Nah, dua, tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ saya ada. Maka kalau di kedua yang saya katakan kepada para pemimpin umat, setiap minggu gereja itu dibuka, ada umat tidak ada umat, gereja tetap dibuka. Walaupun sembahyangnya istri pemimpin, anak pemimpin, menantu pemimpin, ya udah tidak apa-apa, kalian doa habiskan kalian. Karena Yesus bilang, di mana dua tiga orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Meskipun janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu, bukan berjalan begitu saja, harus diperjuangkan. Pergi ke gereja harus berjuang mandi. Malam sudah ganjur, ngantuk, pagi harus berjuang bangun pagi ke gereja. Terus diperjuangkan. Ya kan? Doa kering. Oh, malam ini ada konser di Tikong. Yang kedua ada doa kering. Pilih yang mana? Menonton konser atau doa kering di Santa Clara? Yang sebelah kanan tarik ke doa kering, yang sebelah kiri tarik konser. Bingung. Kan hidup orang Katolik, hidup orang Kristiani harus diperjuangkan. Tidak mudah, Bapak Ibu. Sekali lagi, pastornya tidak mudah di orang umat sana. Kalau yang dapat doa tidak. Jadi ibu-ibu kalau ke gereja, bapak-bapak yang ke gereja itu tantangannya lebih berat dan besar. Salibnya lebih berat. Ingat pesan pastor, dari Katolik itu salibnya lebih besar. Lebih berat. Maka perlu diperjuangkan. Sama seperti orang kudus, dia tidak mungkin langsung jadi kudus. Perlu berjuang seperti Santa Monica. Dia doa untuk anaknya Santo Agustinus 30 tahun. Anaknya itu apalah? Pemabuk, penjudi, kolkolok. Kisahnya itu diceritakan Agustinus itu begitu. Monica 30 tahun doa, Tuhan tolong anak saya Agustinus. 30 tahun. Lalu Agustinus bertobat dan menjadi orang kudus. Mamanya jadi orang kudus, anaknya juga jadi kudus. Bahagia, happy. Kita pendosa, tapi nanti kita jadi orang kudus. Bahagia enggak? Tapi bukan saran pastor, berbuatlah dosa sekarang. Menjadi kudus bukan hanya pastor, bukan hanya suster, bukan hanya pater. Bapak Ibu yang memilih berkeluarga juga bisa menjadi kudus. Banyak orang kudus dalam gereja Katolik yang menikah kok. Elizabeth dari Hungaria, dia menjadi kudus setelah suaminya meninggal. Dia menjadi kudus. Kita juga bisa mencapai kekudusan, tapi tentunya dengan perjuangan. Dan perjuangan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Yesus berat, terus salib lagi. Jalan terus, Yesus suruh pikul salib. Maka kita berjuang. Maka kalau di kedua itu ada umat mau meninggal, kenapa sudah di sini? Dia masih ingat pastor di leher. Dia masih ingat pastor. Tolong panggilkan pastor, kasih minyak suci, kasih komuni. Setelah minyak suci, setelah kasih komuni, baru dia menimboi. 12 ya. 12 tahun. Begitu. Kadang-kadang pastor kalau disuruh menguburkan orang, saya pikir saya berjalan. Ini kalau kita mati, dikuburkan, ditimpa tanah, diinjak orang dari atas, semen lagi. Lalu apa untuk apa kita hidup? Manusiawi, tapi Tuhan tadi sudah menjanjikan kepada kita. Dia sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kubur. Kita bisa menjadi saksi. Bisa jadi saksi Tuhan.
Bisa? Paling tidak suami menjadi saksi Tuhan untuk istrinya, istri menjadi saksi Tuhan untuk suaminya. Seorang ibu di Pontianak datang pada saya, gara-gara pastor tuh, kenapa? Tuh, sekarang suami saya rajin di gereja. Loh, seharusnya senang dong Bu. Jam 5 kita masih tidur, sudah bangun. Ayo mak, bangun, buat sarapan. Dulu dia belum Katolik, senang saya. Dia bisa tidur sampai puas. Tapi sekarang dia sudah jadi Katolik, malah dia lebih rajin dari saya. Menurut suaminya nampang saya, sampai mati pun saya tidak akan jadi Katolik. Oke. Belum sampai setahun datang ke pastor, boleh enggak? Apa? Saya mau dibaptis. Loh, katanya dulu sampai mati pun tidak menjadi Katolik, ya kan? Dia kesaksian. Dia justru lebih aktif. Dia menjadi saksi Tuhan. Setelah dia dibaptis, dia mengalami sendiri bahwa Tuhan itu mencintai dia. Saya kalau pergi turne Bapak Ibu, saya alami saksi saya sebagai seorang pastor. Saya bilang yang Tuhan, jangan dulu hujannya, tunggu sekitar 1 jam saya sampai di stasi, baru turun hujan. Beberapa kali saya ngomong begitu, dan benar. Kita yakin dengan sungguh Bapak Ibu, Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yesus itu luar biasa. Amin. Amin. Lanjut. Kita bangkit berdiri. Ungkapkan iman kita. Aku percaya. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari dalam mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya dengan Roh Kudus, gereja Katolik dan kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, maka kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas kurnia dan rahmat yang kita terima saat ini. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi saudara kita, Bapak Siridion Simin, Bapak Eusebius atau Ludis, Bapak saudara kita Herculanus Akia yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapak berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Bagi keluarga kita, saudara kita Herman yang berduka atas kematian Bapak Siridion Simin, Bapak Eusebius atau Ludis, dan saudara Herculanus Akia, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa
di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Allah sendiri hadir dan berkarya melalui diri kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu, berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan nomor 247 Mada Bakti. Berdoalah Bapak Ibu, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, kami hujukan persembahan ini, roti dan anggur, demi keselamatan hamba-hambamu, Bapak Spiridion, Bapak Eusebius, dan Saudara Herculanus, yang telah menghadap hadirat-Mu. Peliharalah pula hidup kami yang saat ini berkeliling di sekitar meja perjamuan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Suraya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka
dan sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala sekali lagi. Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Valentinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Siridion Singin, Bapak Eusebius Ludis, Saudara Herculanus Akia, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus ini memberikan kehidupan abadi pada kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga pengalaman tubuh dan darah-Mu tidak menjadi perkembangan sisa bagi kita dapat melindungi, menyehatkan dan menyegarkan jiwa ragaku. Semoga Kristus menjadi manusia sampai akhir hidupku. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Kita siapkan lagi komuni 293. 293. Kawalan dari
Marilah berdoa. Kita berdiri. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menyatukan kami dengan Dikau. Persatukanlah hamba-hambamu, Bapak Siridion Singin, Bapak Eusebius Ludis, dan Saudara Herculanus Akia dalam himpunan para kudus. Dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayanganmu sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Semoga keluarga ini, keluarga-keluarga kita yang hadir di sini, anak-anak, pekerjaan hidup kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi 40 hari meninggalnya Bapak Siridion Singin, Bapak Eusebius, dan Saudara Herculanus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lakukan itu 553. Kita nyanyikan semua ayat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kami pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, terutama juga kepada Pastor Chris yang sudah mempersembahkan misa untuk orang tua kami, untuk abang kami dan om kami yang sudah dipanggil oleh Bapak. Kiranya doa yang kita panjatkan berkenan di hati yang Maha Kuasa. Untuk daripada itu, pada sore menjelang malam ini kami keluarga juga sudah menyediakan ungkapan rasa syukur kami dalam perkumpulan kita pada sore hari ini. Kiranya kita mohon berkat dulu dari Pastor Chris. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih mencintai kami, masih memelihara kami,
memberikan kami kesempatan untuk boleh mengalami hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami hadir dalam rumah ini Tuhan sebagai sebuah keluarga, bersama-sama mempersembahkan kaum keluarga kami, terutama Bapak Siridian Singin, Bapak Eusebius Ludis, dan Saudara Herculanus Akia yang telah Engkau panggil mendahului kami. Semoga dengan doa-doa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, para saudara kami ini Kau angkat dalam kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Tuhan, kami ingin santap malam bersama. Kiranya Engkau turun dan memberkati santap malam ini dengan berkat-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Memberkati keluarga ini yang menyiapkannya, memberkati kami semua yang akan menyantapnya. Agar dengan makan bersama, Engkau senantiasa menjiwai kami semua dengan kesehatan rohani dan jasmani, dan juga dengan kegembiraan dan sukacita, sehingga kami semua boleh menjadi saksi-Mu di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat dan gereja kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Selamat makan. Itu rahasia. Mana? Pak sama Pak. Apa mana? Nggak ada.
nanti besar.
Oh, oh, oh.
Dari situ.
Ya, kasih. Siapa yang nangis?
Seluruh pakai lagi keren namanya.